Mesin bor duduk. Seperti namanya, maka mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Cara menggunakan mesin bor ini tidak sulit. Dengan memutar tuasnya, maka bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain demikian rupa, mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung, tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatannya dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, ia juga memiliki ukuran yang beragam seperti mesin bor tangan, sehingga mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm, sampai yang terbesar adalah 25 mm. Mesin bor duduk ini dipakai untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter yang kecil. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian, poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor duduk ini mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang akan mengatur tekanan pemekanan pada pengeboran. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia ini dibandingkan mesin perkakas lain seperti mesin fres, drill, scrap, dan mesin perkakas lainnya. Prinsip kerja mesin bubut. Prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersama dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak makan atau feeding. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mesin bubut. Satu, pembubutan muka atau facing, yaitu proses pembubutan dilakukan pada tepi penampang atau gerak lurus terhadap sumbu benda kerja sehingga diperoleh permukaan yang halus dan rata. Dua, pembubutan rata atau pembubutan silindris, yaitu pekerjaan band yang dilakukan sepanjang garis sumbu. Tiga, pembubutan ulir atau threading, yaitu pembubutan ulir dengan pahat ulir. Empat, pembubutan tirus atau taper, yaitu proses pembubutan benda kerja terbentuk konis. Lima, pembubutan drilling, yaitu pembubutan dengan menggunakan mata or sehingga akan diperoleh lubang pada benda kerja. 6, peluasan lubang atau boring, yaitu proses pembubutan yang bertujuan untuk memperbesar lubang. 7, knurling, yaitu proses pembubutan luar atau pembubutan silindris yang bertujuan untuk membubut profil pada permukaan benda kerja. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja tersebut terjadi karena adanya kontak antara alat potong cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Prinsip kerja mesin milling. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerak utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putaran pada poros mesin milling. Poros mesin milling atau mesin frasis adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter sehingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotongan.
Gerakan pemotongan pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan, sehingga akan menghasilkan pemotongan pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Tujuan mesin fasis adalah menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik, seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain, dengan ukuran dan kualitas tertentu. Pada proses milling terdapat 3 golongan utama, yaitu fase milling. Proses pemotongan terjadi pada sudut material setelah milling cutter. Ini berguna untuk memotong lapisan yang rata dan material atau media kerja dan memotong rongga yang datar dan dalam. 2. Parallel milling. Pemotongan ini berlangsung dengan lingkaran dan cutter. Ini agar bagian silang yang terpotong akan terpotong sesuai dengan bentuk pisau pemotongan. Parallel milling sangat cocok memotong slot yang dalam dan juga benang. 3. Fries jari. Pisau pada proses fries jari biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan benda kerja. Pisau dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut. Gigi potong pada pisau terletak pada selubang pisau yang ujungnya badan pisau.